Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Negeri Padang dimanapun Anda berada. Saya hari ini Dr. Zahria Simargolang MA kembali melanjutkan materi kita di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan membahas makalah kedua ya. Makalah kedua atau pertama nih, kedua ya tentunya, karena yang sebelumnya adalah hakikat manusia dan hari ini adalah hakikat agama. Nah, jadi agama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu din, yang artinya ibadah, hukum, kepercayaan. Selanjutnya, kalau Islam itu artinya keselamatan atau bisa juga penyerahan diri. Maka agama Islam adalah penyerahan diri kita kepada Allah untuk bertakwa agar selamat. Nah, jadi takwa di sini ada dua ya tugas kita, yaitu taat pada Allah dan juga sunnahnya Nabi ya. Artinya ketika itu berkaitan dengan sunnah ya usahakanlah kita melakukannya, karena sebaik-baiknya itu adalah ketika kita mampu melakukan yang terbaik. Maka kalau ada tambahan yang bikin bonus pahala kita, apa salahnya kita lakukan ya, bagian dari sunnahnya Nabi. Nah, selanjutnya ya, ketika kita membahas tentang selamat tadi, itu artinya kita juga harus perhatikan jangan sampai kita hanya selamat di dunia saja tetapi juga di akhirat. Nah, jadi hakikat agama yang dimaksud adalah hakikat agama Islam. Agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Maka kita harus bisa berpegang teguh pada keyakinan kita. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Baik, dasar agama ini adalah tauhid ya. Qul huwallahu ahad, yaitu katakanlah Tuhan itu esa. Artinya nggak boleh syirik, nggak boleh menduakan Allah, karena itu adalah dosa yang sangat tidak diampuni Allah. Selanjutnya risalah tadi ya, bahwasannya kita itu punya sosok nabi yang luar biasa yang membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang sangat beragam ya, cerdas, terus mampu membuat gebrakan Nabi Muhammad itu ya, sampai dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang berpikiran radikal, tapi radikal yang positif ya, artinya luar biasa mengubah dunia. Nah, selanjutnya dasarnya adalah kitab, yaitu kitab kita hanyalah Al-Quran, dan ketika ada tambahan materi itulah tadi berasal dari hadis ya. Itu dasarnya yang harus kita ketahui ketika kita membahas tentang hakikat agama. Nah, unsur-unsurnya yang pertama ada akidah, yaitu ikatan kita pada Allah. Kita harus terus terikat pada Allah, karena ketika kita lepas dari Allah, itulah tandanya kita sudah mengakhiri agama kita, agama Islam itu tadi. Semoga kita terus memiliki ikatan yang kuat pada Allah, sehingga apapun yang terjadi kita nggak akan keluar. Demi cinta kita nggak akan keluar, demi uang kita nggak akan keluar. Seperti perjuangan pengorbanan orang-orang terdahulu, akidahnya sangat kuat. Bahkan ya, ketika kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, ketika dibakar pun dia mampu, asalkan tidak keluar dari agama Islam, tidak keluar dari aturan agama Islam. Tapi kita hanyalah manusia biasa yang usahakanlah meskipun tidak mampu seperti itu, tapi kita tetap memiliki niat yang kokoh untuk memiliki ikatan yang sekuat-kuatnya pada Allah. Nah, selanjutnya unsur yang selanjutnya adalah syariat ya. Kita melaksanakan hukum-hukum Allah. Hukum, meskipun hukum itu ada 5 ya, jadi kita nggak boleh melakukan semuanya ya, terutama yang haram. Jadi yang makruh juga dihindarilah. Kerjakan yang wajib, yang sunnah, yang mubah. 3 itu saja. Nah, selanjutnya unsur akhlak ya, hubungan kita pada Allah, hubungan kita pada manusia, hubungan kita pada alam sekitar. Usahakan seluruh makhluk Allah itu kita sayangi, kita perhatikan, kita pedulikan agar Allah senang ya, karena itu unsur-unsur hakikat agama.
Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki sifat-sifat baik tadi ya, ada akidah, ada hukum yang harus kita taati. Nah, ibaratnya yang tadi saya sebutkan itu ada akhlak, itu bagian dari teori. Nah, yang unsur keempat adalah ibadah. Bagaimana kita praktek tentang ketiga teori unsur tadi. Nah, ketika kita memiliki akidah yang kuat, maka ibadah kita pun akan semakin baik. Meskipun kita dalam keadaan ngantuk, ketika Allah sayang pada kita saat kita itu melakukan sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, ya lakukan gitu ya. Sedangkan sholat sunnah yang sebelum subuh aja seperti memiliki dunia dan seisinya gitu ya, apalagi kalau tahajud. Nah, jadi sholat sunnah yang paling disukai Allah adalah ya tahajud tadi gitu ya, kita beribadah dalam keadaan ngantuk. Nah, itulah bentuk ikatan kita pada Allah, bahwa kita pengen terus disayang Allah melalui pengorbanan kita, meskipun tidak dalam hal materi, tapi setidaknya ya dalam hal ibadah, akhlak kita ya, hubungan kita pada Allah, dan syariat yang Allah perintahkan itu kita jalankan dalam bentuk ibadah. Selanjutnya tujuan kita tentunya untuk meningkatkan kesadaran spiritual agar kita memiliki karakter yang baik, moral yang baik, dan keputusan yang tepat. Nah, jadi hakikat agama Islam itu adalah membuat kita itu harusnya yakin bahwa ketika kita ingin selamat, maka kita harus memiliki keputusan yang tepat. Jangan sampai keputusan kita itu ternyata dibenci Allah. Jangan sampai ternyata keputusan kita itu dimurkai Allah atau dibenci Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad juga warning loh ke kita, bukan hanya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak bagian dari umatku. Nah, ini hati-hati ya, untuk yang cewek, untuk yang cowok, ketika kalian mengganggu rumah tangga orang lain. Nah, itu adalah warning. Apalagi sampai memiliki suami atau istri orang lain yang menyebabkan perpisahan pada keluarga tersebut. Nah, itu adalah warning dari Nabi Muhammad ya. Artinya keputusan yang tepat itu di tangan kalian. Jangan sampai karena cinta keluar dari agama Islam, jangan sampai karena cinta menjadi sosok yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Jagalah hubungan sosial ya. Artinya nilai sosial itu kalian sudah tahu lah, peduli, adil, sabar, itu bagian dari hubungan sosial. Nah, selanjutnya kegiatan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang boleh karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, itu tadi mubah ya, boleh juga dengan kepentingan budaya, asalkan budaya tersebut tidak mengarah pada syirik, maka agama Islam membolehkan. Jadi jangan sampai ya budaya-budaya kita itu membuat hakikat agama tadi tuh jadi ternodai. Nah, misalnya budaya orang yang ketika hamil itu harus bawa-bawa gunting, ketika udah lahir anaknya harus pakai benang merah putih hitam. Itu adalah orang-orang yang mencoreng agama Islam sendiri sebenarnya, karena Allah nggak suka orang-orang yang melakukan syirik seperti itu, meskipun bawa unsur budaya. Tapi kalau budaya yang misalnya akikah atau syukuran ketika ingin melahirkan, ketika sesudah melahirkan gitu ya, ya boleh-boleh saja. Yang penting tujuan kita itu tidak ada unsur mengatakan kalau nggak kayak gini akan kayak gini gitu ya, tapi bagaimana supaya agar apa yang kita lakukan mudah-mudahan dengan jalan seperti ini bisa seperti ini gitu ya. Artinya lebih ke keyakinan kita sih kepada Allah, jangan keyakinan kita pada hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ya, ketika kita melihat tantangan saat ini ya, jadi kedatangan Islam itu sangat memiliki perubahan, perkembangan, sehingga ada 3 hal yang harus kita waspadai, yaitu yang pertama, jauhilah radikalisme yang negatif. Seperti tadi saya sampaikan, radikalisme ada 2, positif dan negatif. Radikal itu pemikiran yang ingin mengubah sesuatu, boleh kita ubah gitu ya, asalkan kita mengubahnya dengan akal pikiran yang cerdas, dengan iman.
Jangan sampai kita pengen mengubah tapi merugikan orang lain. Nah, misalnya para teroris itu pengen radikal, sebenarnya pengen mengubah, tapi akhirnya mengorbankan darah muslim misalnya, merugikan darah orang-orang lain. Jadi radikalisme yang positif seperti gebrakan yang dilakukan Nabi Muhammad itu berhasil ya. Pelajari cara-cara yang seperti itu. Ketika belum mampu, jangan mau ikut-ikutan dengan cara-cara sederhana yang mungkin ternyata membuat Allah marah, seperti itu ya. Nah, tantangan kedua adalah ekstremisme. Nah, ketika radikalisme tadi itu hanya berniat, berpikir, hanya teori, nah ekstremisme ini adalah prakteknya. Nah, makanya jauhi orang-orang yang berpikiran radikalisme agar kita tidak melakukan ekstremisme tadi, sudah terjun ke lapangan seperti para teroris dan yang lainnya ya. Nah, kemudian satu lagi yaitu yang harus kita waspadai adalah sekularisme ya, orang-orang yang memisahkan antara agama dengan yang kepentingan lainnya. Ya sebenarnya agama ini nggak ada salahnya kita bawa-bawa, itu maksudnya ya. Jadi asalkan toleransi ya kita integrasikan saja. Seperti misalnya kalian belajar mata kuliah atau mata pelajaran sosiologi, ketika kita integrasikan kepada Islam, sosiologi itu adalah ilmu sosial. Ilmu sosial yaitu orang yang melakukan hubungan baik dengan sesama manusia ya. Artinya baik itu seperti apa sih? Apakah baiknya kalian itu sudah benar atau baiknya kalian itu tidak benar? Nah, di situ kita ketika tidak sekularisme ya, tidak memisahkan kepentingan agama Islam, maka kita akan melakukan sesuatu yang baik dan benar, bukan hanya baik tapi tidak benar. Apa contohnya? Benar tetapi baik, yaitu orang-orang yang dia bisa menjaga dirinya, tidak pacaran, nah itu benar dan baik ya. Tapi ketika orang yang pacaran, nah dia benar tapi tidak baik kan, perhatian, udah makan belum, nah tapi ternyata apa yang dia lakukan itu tidak benar, karena Allah mengatakan pada kita la taqrabu zina ya, jauhi zina. Pacaran itu ya pastinya mendekatkan kita pada zina, jauhilah, putuskanlah ya sejak nonton video ini. Bagi yang di kelas sudah saya ingatkan juga, ketika belum juga putuskan sejak menonton video ini. Oke. Baik itu ya. Apakah itu bagian dari amanah atau hanya sekedar mengingatkan, karena tujuan hakikat agama tadi adalah bagaimana agar kita makin sayang pada Allah, makin sayang pada Nabi Muhammad, makin sayang kepada seluruh makhluk Allah. Maka saya ingatkan kalian untuk tetap berada pada jalan yang benar. Demikian ya materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.